Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. sahabat Bawaslu Kabupaten Siak. Jumpa lagi di podcast Bawaslu Siak bertanya dan jawab bijak bersama saya Khairuddin SH selaku host. Kali ini di podcast yang luar biasa ini kita menghadirkan Bapak Zulpadri Nugraha Trian Putra SEME selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Siak. Selamat datang Bapak. Ya, selamat berjumpa Pak Udin. Gimana Pak, kabar sehat? Alhamdulillah sejauh ini sudah mulai membaik. Kemarin memang sempat agak drop, mungkin karena faktor cuaca. Tapi insya Allah siap untuk podcast hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak Ketua, di podcast kali ini kita akan coba membahas tentang manajemen sumber daya manusia dan pengawasan Bawaslu pada pemilu dan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Siak. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan, bisakah Pak Ketua bercerita sedikit jenjang atau perjalanan sehingga bisa menjadi seorang Ketua Bawaslu gitu? Baik, ini mungkin semacam flashback itu ya. Memang kalau saya pribadi di dunia penyelenggara pemilu khususnya pengawasan itu sejak tahun 2017. Jadi dahulu pada tahun 2017 saya masih berstatus sebagai Panwascam Kecamatan Siak. Nah, pada tahun 2018 Panwaslu Kabupaten Kota sesuai dengan nomenklatur itu berubah menjadi Bawaslu. Nah, pada waktu itu ada penambahan anggota dari 3 menjadi 5. Nah, saya waktu itu ikut seleksi dan alhamdulillah lolos salah satu dari penambahan itu. Nah, jadi saya dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Siak periode 2018-2023. Nah, di 2023 itu ada seleksi lagi untuk tahapan yang kedua, periode kedua, 2023-2028. Nah, ikut seleksi karena memang di dalam undang-undang diatur itu maksimal 2 kali. Nah, jadi saya ikut seleksi dan alhamdulillah juga masih dapat rezeki lolos dalam di dalam Bawaslu itu ada penentuan ketua itu melalui mekanisme pleno. Nah, jadi ketika selesai dilantik di Jakarta internal kami berlantik pleno dan kemudian hasilnya ya seperti yang diketahui menjadi ketua untuk periode 2023-2028. Baik, sahabat Bawaslu, luar biasa perjalanan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak ini. Dengan perjalanan yang kita dengarkan tadi, tidak diragukan lagi bagi seorang Bapak Zulpadri untuk memimpin Bawaslu ini. Baik, Pak Ketua, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ini. Baik. Bisa tak dijelaskan secara umum apa saja sih peran dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan pada pemilu dan pilkada di tahun 2024 ini? Sesuai dengan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, memang kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dalam hal ini beserta turunannya Panwaslu, PKD dan teman-teman BPS itu mendapat amanah ataupun mandat untuk menjaga demokrasi, iklim demokrasi di negeri ini khususnya di Kabupaten Siak. Nah, jadi kita menjaga keberlangsungan, menjaga pelaksanaan aturan-aturan pemilu dan pemilu kada. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk melakukan tindakan preventif, meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam pemilu dan pilkada seperti itu. Sehingga outputnya nanti akan tercipta penyelenggaraan pemilu yang bersih dan demokratis seperti itu. Kemudian itu tadi kan kita berbicara tentang peran dan tanggung jawab Bawaslu. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, kalau berbicara soal tantangan, nah ini soal tantangan Bawaslu. Apa yang paling menonjol di Siak menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada? Saya rasa itu relatif ya. Kalau untuk Siak mungkin yang pertama itu masalah cakupan wilayah. Karena memang sebagaimana kita ketahui bersama,
ada beberapa daerah yang itu jauh untuk kita tempuh dan itu membutuhkan sarana transportasi yang memadai seperti daerah Teluk Lanus seperti itu, dan kita membutuhkan kapal dan itu terbatas waktunya seperti itu, dan juga daerah-daerah lain yang terletak mungkin di pelosok. Nah, yang kedua tantangan kita adalah aturan pemilu adalah sesuatu yang tidak menjadi kesukaan lah katakan oleh orang ramai untuk dibaca. Kenapa gitu? Karena sebagaimana kita ketahui bersama, minat orang membaca membaca itu yang pertama adalah berita kriminal, berita tentang artis, berita olahraga. Nah, aturan tentang undang-undang itu jauh di bawahnya seperti itu. Nah, ini juga merupakan tantangan bagaimana menyampaikan informasi tentang pemilu dan pilkada ini kepada masyarakat. Gitu. Sementara apa namanya itu tingkat literasi, kemauan untuk membaca aturan itu sangat rendah gitu. Nah, jadi kemudian inilah kemudian menjadi potensi munculnya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu dan pemilu kada seperti itu. Luar biasa. Baik, sahabat Bawaslu, untuk pertanyaan berikut ini tentang manajemen sumber daya manusia. Ini lebih ke manajemen pengawasan. Bawaslu tentu tidak bisa bekerja sendirian. Nah, ini bagaimana pengelolaan SDM agar semua lini bisa terpantau, bisa berjalan dengan kondusif dan aman. Itu bagaimana, Pak? Begini, sesuai dengan amanat undang-undang pemilu dan pemilu kada, jadi memang Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan itu tidak bekerja sendiri. Tapi kita juga dibantu oleh teman-teman ad hoc. Nah, jadi ada Panwascam di sana, ada Panwaslu Kecamatan, dan juga ada teman-teman PKD, ada teman-teman PTPS. Nah, pola ataupun pembinaan ataupun manajemen SDM itu dimulai dari proses pertama kali kita perekrutan. Nah, jadi memang sebelum kita melakukan apa namanya itu pengawasan, kita terlebih dahulu melakukan perekrutan terhadap calon-calon pengawas di tingkatan ad hoc seperti itu. Nah, jadi memang melalui beberapa mekanisme persyaratan kita memang mencari kandidat-kandidat yang pertama berkualitas, dan yang kedua memang mempunyai pengalaman dan kemauan dalam hal penyelenggaraan pemilu. Nah, sehingga nanti kita memperoleh tenaga pengawas itu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan pemilu. Nah, setelah mereka ini kemudian kita sahkan menjadi pengawas dalam jajaran kita, kemudian kita juga tidak lupa memberikan penguatan secara internal. Nah, ini juga diperlukan karena memang untuk menambah kemampuan ataupun knowledge dari teman-teman pengawas tersebut, sehingga kemudian tidak ada istilahnya yang namanya gagal paham tentang aturan. Nah, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pengawas, asumsi dari orang adalah setingkat lebih paham daripada pelaksana. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian kita menekankan kepada teman-teman pengawas bahwa mereka harus lebih paham daripada yang diawasinya. Nah, seperti contohnya Panwascam, dia harus lebih tahu daripada PPK. Nah, PKD juga seperti itu. Nah, melalui mekanisme BIMTEK setiap tahapan, itu juga ada penguatan-penguatan yang kita lakukan secara lebih detail dan spesifik. Nah, itu kemudian kita berharap kemudian muncullah kemudian tenaga-tenaga pengawas yang handal, yang akan nanti membantu kita melakukan pengawasan secara komprehensif di kompetensia. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sebelum melakukan tugas-tugas pengawasan terhadap kawan-kawan yang ada di kecamatan, ada di desa, TPS, itu apakah pengawas-pengawas itu sebelum bertugas diberikan suatu pelatihan khusus atau bagaimana, Pak? Otomatis. Jadi begini, ketika mulai dilantik itu kita sudah memberikan pembekalan awal. Nah, itu memang dasar-dasar penyelenggaraan pengawasan. Nah, kemudian setelah itu kita mulai melakukan BIMTEK sesuai dengan tahapan. Nah, misal gini, tahapan pencalonan. Nah, dalam tahapan ini semua teman-teman pengawas ad hoc itu kita kasih pembekalan tentang bagaimana cara melakukan pengawasan pada tahapan pencalonan. Nah, seperti itu. Juga nanti kita masuk pada tahapan pengawasan kampanye. Sama halnya dengan pencalonan, kita juga awasi, kita kasih ilmunya, pengawasan tentang kampanye. Seperti itu. Jadi sehingga kemudian teman-teman Panwas ataupun PKD dan PPS itu mendapatkan ilmu yang detail sesuai dengan pertahapan. Seperti itu dia. Sehingga mereka ini kemudian di lapangan tidak gamang dalam mengawasi setiap tahapan. Karena mereka sudah dapat ilmunya seperti itu. Nah, juga memang yang kedua kita terbantu memang
dari 3 orang panwasyam itu biasanya ada 1 atau 2 yang sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman. Nah, sehingga kemudian ada transformasi ilmu dari yang pengawas lama ke yang baru. Ada pengalaman yang diberikan. Nah, ini juga menjadi sebuah nilai positif ya, memberi kemudahan dalam pengawasan di lapangan. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Sekarang pelaksanaan pilkada dan pemilu di tahun 2004 ini, Pak, zaman semakin canggih. Ya. Nah, Bawaslu tentu pengen mengikuti perkembangan teknologi. Betul. Nah, kan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan teknologi itu? Apakah ada inovasi-inovasi yang dilakukan terhadap terhadap perkembangan teknologi? Apa yang dilakukan kan gitu? Gimana tuh? Iya, memang sekarang adalah semua zaman digital. Zaman digital. Jadi memang Bawaslu juga dalamnya tidak lepas dari hal-hal seperti itu. Nah, terkait dengan pengawasan yang berbasis digital, kita memang pertama, kita sudah mempersyaratkan kepada teman-teman pengawas ad hoc itu bahwa memang harus dia tidak gaptek. Tidak boleh gaptek. Tidak boleh gagap teknologi. Ini fungsinya apa? Nanti ketika kita membutuhkan tindakan yang cepat, seperti mereka sekarang melakukan pengawasan di lapangan, nanti laporan tidak seperti dulu. Dulu kan tulis form A, manual antar kita. Sekarang enggak, form A kita sudah bentuk digital. Dia pengawasan di lapangan, diketik, WA-kan kita seperti itu. Jadi memang dibutuhkan keterampilan yang berbentuk digital. Begitu juga misalnya dalam contoh lain, misalnya Bawaslu juga menyediakan sekarang layanan pelaporan secara digital. Jadi memang kalau ada masyarakat, warga yang menemukan indikasi-indikasi pelanggaran, nah bisa juga melaporkan melalui sistem sigap lapor seperti itu. Jadi memang melaporkan ke Bawaslu melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Bawaslu. Nah, ini juga sangat membantu kita dalam pelaksanaan pengawasan dalam pemilu dan pemilu kada seperti itu. Luar biasa ya, Pak. Ya. Inovasi yang dibuat Bawaslu. Jadi memang kita tidak boleh lepas dari teknologi. Kita harus beradaptasi dengan teknologi karena memang teknologi kalau penggunaannya pas itu akan sangat memudahkan kerja-kerja kita dalam hal pengawasan seperti itu. Kemudian tadi kita berbicara tentang perkembangan teknologi dan inovasi. Kemudian itu kita kan tidak terlepas juga dari peran masyarakat nih, Pak. Betul. Jadi bagaimana harapan atau dorongan terhadap masyarakat ini bagi Bawaslu? Begini, Bawaslu memang selain juga dibantu oleh teman-teman Panwas ad hoc ya, dan juga memang Bawaslu tidak bisa lepas dari keterkaitan dengan masyarakat, baik itu kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, OKP, kepemudaan. Karena memang mohon maaf kalau kita hitung secara nominal gitu ya, Bawaslu Siak khususnya dari mulai jajaran kabupaten sampai ke PTPS, PKD lah barangkali ya, itu lebih kurang sekitar 260-an nggak salah. Itu kalau kita melihat dari pemilu kemarin. Nah, sementara yang mau kita usi itu ratusan ribu. Nah, jadi memang kalau kita hitung-hitung tuh nggak mungkin, perbandingan sangat tinggi gitu. Jadi memang kita membutuhkan partisipasi, penguasaan partisipasi dari masyarakat. Jadi memang satu, yang kedua juga pemilu dan pilkada adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya tanggung jawab Bawaslu untuk mewujudkan klaim demokrasi yang bersih, tapi juga kita itu merupakan juga bagian dari tanggung jawab masyarakat karena memang nanti output atau hasil pemilu dan pilkada juga imbasnya ke masyarakat. Jadi memang sehingga kemudian muncullah tanggung jawab dari masyarakat karena nanti jangan supaya mereka terimbas gitu ya. Nah, seperti itu dia. Baik, sahabat Bawaslu, itu tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tentang manajemen SDM dan pengawasan Bawaslu pada pemilu dan pilkada tahun 2004 di Kabupaten Siak. Yang terakhir ini Pak Ketua, kita minta pesan dan kesan berdiskusi di podcast ini. Bagaimana ke depan biar podcast ini lebih baik gitu. Saya kira podcast ini menarik karena memang transfer ilmu itu sekarang tidak hanya melalui pertemuan langsung ataupun luring, tapi juga melalui daring ataupun dalam jaringan. Nah, salah satu adalah podcast. Nah, jadi memang saya berharap nanti Bawaslu bisa menghadirkan tokoh-tokoh ataupun pelaku-pelaku sejarah yang ada dalam pemilu dan pilkada kemarin, sehingga nanti kita bisa menarik apa istilahnya benang merah dari pilkada dan pemilu kemarin itu. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sana gitu, dari pengalaman orang-orang yang berkecimpung di pemilu. Mungkin dari peserta barangkali.
ada yang berasal dari peserta pemilu, ada yang berasal dari pilkada juga Pilkada, seperti itu. Nah, itu juga nanti bisa menjadi gudang informasi bagi Bawaslu gitu kan. Oh, Iya. rupanya ada cerita undercover yang kita nggak Yang kita tahu nggak seperti tahu itu. gitu ya. Kita cerita. Terus juga mungkin kita juga bisa menggali informasi dari stakeholder seperti dari teman-teman KPU, dari kepolisian, ya kan, dari Disduk ataupun dari Kesbang yang jadi mitra kita. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita tarik pelajaran dari sinergi kita selama ini. Baik, karena dibatasi di waktu. Oke, siap. Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan podcast berikutnya Pak Ketua bisa membersamai kita lagi. Insya Allah standby kapan saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Bawaslu Wotensia. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah pemahaman tentang peran dan fungsi Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Siak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari Bawaslu Siak bertanya, Bawaslu bertanya, jawab bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.